Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Novita Sabjan MM, Kepala Bidang Keperawatan RSUD Banyumas, selaku peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5, akan menyampaikan implementasi aksi perubahan organisasi yang berjudul JUNEK, Juguran Ponek untuk optimalisasi pelayanan Ponek di RSUD Banyumas. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan rumah sakit tipe B pendidikan milik pemerintah daerah Banyumas yang berada di Kecamatan Banyumas, tepatnya di Jalan Rumah Sakit Nomor 1, Kejawar, Kecamatan Banyumas. Telah mendapatkan peringkat akreditasi paripurna pada tahun 2019, semakin memacu RSUD Banyumas untuk mengoptimalkan pelayanannya. Berdasarkan surat keputusan Bupati Banyumas nomor 440/59 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Kabupaten Banyumas, Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit Ponek di Kabupaten Banyumas. Sehingga Rumah Sakit Banyumas memiliki kewajiban memberikan pelayanan Ponek 24 jam dan mampu menangani kegawat daruratan obstetri dan neonatal sebagai penyebab kematian ibu dan bayi sesuai dengan prosedur standar pada rumah sakit yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif. Kematian ibu yang telah berusaha dicegah masih terus terjadi. Data kematian di RSUD Banyumas pada tahun 2019 dan 2020 terlihat mengalami penurunan. Sedangkan kunjungan persalinan di RSUD Banyumas mengalami tren penurunan. Penurunan kunjungan ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Berdasarkan data yang dihimpun, tren kematian ibu di Kabupaten Banyumas secara signifikan dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan keberhasilan yang dicapai oleh Kabupaten Banyumas dan dengan konsep inovasi ATM, amati, tiru dan modifikasi, maka muncullah gagasan aksi perubahan organisasi bernama JUNEK. JUNEK merupakan singkatan dari Juguran Ponek. Juguran sendiri diambil dari bahasa Banyumas yang memiliki arti kumpul-kumpul, ngobrol santai bersama. Orang Banyumas biasa menggunakan untuk kegiatan kumpul-kumpul bersama kolega atau sekedar ngopi bareng dimanapun tempatnya. Berikut kami sampaikan implementasi pentahapan milestone. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Didahului dengan melakukan identifikasi anggota tim, menyusun draft SK, dan dilanjutkan dengan penyerahan SK tim efektif oleh Direktur RSUD Banyumas pada tanggal 14 Juli 2021. Rapat tim efektif dan sosialisasi RAKPO juga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan schedule. Milestone 2. Koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan konsultasi dilaksanakan kepada stakeholder internal maupun eksternal untuk mendapatkan masukan, ide, saran, serta dukungan terhadap aksi perubahan JUNEK. Milestone 3. Penyiapan Sekretariat Ponek. Hasil koordinasi dengan stakeholder internal ditindaklanjuti dengan dibuatnya surat usulan permohonan Sekretariat Ponek oleh tim Ponek RSUD Banyumas. Penyiapan ruang Ponek dikerjakan bersama-sama dengan tim efektif, rekan-rekan bidan yang sangat menyambut baik tersedianya Sekretariat Ponek. Kebutuhan sarana prasarana dilakukan inventarisasi dan diusulkan melalui surat kepada Direktur RSUD Banyumas dan mendapat dukungan penuh dengan terrealisasinya sarana prasarana yang dibutuhkan seperti komputer, printer, AC, serta jaringan internet. Milestone 4. Menghimpun data di Sekretariat Ponek. Diawali dengan rapat koordinasi untuk mendapat masukan tim yang akan masuk dalam SK tim data Ponek. Dilanjutkan dengan membuat SK pengelola data Ponek mulai dari poli rawat jalan, IGD, bangsal bersalin, sampai dengan bangsal nifas. Penyerahan SK dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2021 dan dilanjutkan dengan penjelasan terkait tugas dan wewenang tim. Tim pengelola data melakukan penghimpunan data sesuai schedule yang ditetapkan. Milestone 5. Penyusunan dan review pedoman, indikator mutu, SOP, dan standar pelayanan publik Ponek.
Kegiatan ini dijadwalkan pelaksanaannya pada minggu kedua bulan Agustus, tetapi dapat terrealisasi lebih cepat dari rencana. Difasilitasi penuh oleh bagian Diklit dan Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, dikemas dalam bentuk workshop dan dibuka oleh Direktur RSUD Banyumas. Workshop ini dapat terlaksana pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan target yang menghasilkan target awal 1 dokumen pedoman, realisasi 2 dokumen pedoman. Target awal 10 dokumen SOP, terrealisasi 20 dokumen SOP. Target awal 5 dokumen standar pelayanan publik, terrealisasi 10 standar pelayanan publik. Milestone 6, sosialisasi pedoman, indikator mutu, SOP dan standar pelayanan publik. Sosialisasi tersebut didukung penuh oleh bagian Diklit dan Mutu RSUD Banyumas dengan difasilitasinya link Zoom serta sarana prasarana lainnya. Sehingga sosialisasi dapat terlaksana dengan baik pada tanggal 21 Agustus 2021. Milestone 7, Launching Junek. Launching dilaksanakan pada tanggal 2 September 2021 di Pendopo Kabupaten Banyumas. Karena dalam masa PPKM, maka launching dilakukan secara tatap muka terbatas sebanyak 30 orang, yang terdiri dari stakeholder utama dan stakeholder primer. Launching ditandai dengan pemukulan gong oleh Bapak Wakil Bupati, didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Dilanjutkan penandatanganan berita acara launching. Komitmen untuk peningkatan mutu Ponek ditandai dengan penandatanganan oleh seluruh stakeholder yang hadir di pendopo. Setelah seremonial launching selesai, acara dilanjutkan dengan seminar terkait pelayanan maternal di era pandemi COVID. Peserta seminar antusias mengikuti acara hingga akhir sesi dan memberikan masukan terkait usulan materi yang diharapkan dan menjadi pasukan bagi project leader untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kegiatan launching ini disiarkan secara live streaming melalui YouTube dan dipublikasikan oleh Banyumas TV, Satel TV, serta 8 media lainnya. Beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam milestone menjadi kegiatan tambahan aksi perubahan ini. Di antaranya, seminar untuk pembinaan jejaring rujukan, pembuatan video sekilas tentang Junek, dan video profil pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif RSUD Banyumas. Hasil evaluasi aksi perubahan, terdapat penambahan 8 stakeholder yang terdiri dari 4 stakeholder eksternal pemerintah, dan 4 stakeholder eksternal non-pemerintah. Sehingga jumlah stakeholder yang semula 37 stakeholder menjadi 45 stakeholder. Ada pergeseran stakeholder yang terjadi, yaitu dari apatetik ke defender, apatetik ke laten, defender ke laten, defender ke promotor, serta laten ke promotor. Kegiatan pembuatan aplikasi Monef yang direncanakan di milestone jangka menengah sudah dapat terrealisasi 100% di bulan Agustus 2021 dan telah dimanfaatkan oleh stakeholder terkait. Usulan pelatihan yang masuk dalam jangka panjang juga telah dapat dilaksanakan di bulan Agustus 2021. Berikut video dukungan serta testimoni terkait Junek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Saya Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, mendukung aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Dr. Novita S, yaitu Junek atau Juguran Ponek, untuk mengoptimalkan pelayanan Ponek di
RSUD Banyumas, sehingga diharapkan dapat menurunkan AKI dan AKP. Semoga program Junek ini berjalan dengan lancar dan semakin meningkatkan pelayanan Ponek di RSUD Banyumas. Sukses untuk Junek! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Budi Sabtono, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. Dalam ini saya mendukung rencana aksi perubahan guguran Ponek atau Junek yang akan diimplementasikan oleh Dr. Novita Sabdan MM untuk optimalisasi pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif di Rumah Sakit Banyumas. Insya Allah dengan ini, apabila aksi perubahan ini dilakukan dengan baik, maka insya Allah angka kematian ibu dan angka kematian anak ini akan turun di Kabupaten Banyumas. Sehingga saya sangat mendukung agar program ini segera diaplikasikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dani Esinovia, Direktur RSUD Banyumas, sangat menyambut baik implementasi Junek, guguran Ponek. Saat ini kami merasakan manfaat aksi perubahan yang digagas oleh proyek leader Dr. Novita Sabdan, di mana kami saat ini telah yang pertama memiliki data Ponek yang bisa diakses melalui sistem informasi rumah sakit di akun setiap manajemen dan tim Ponek, sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi, perencanaan, dan pengusulan anggaran, termasuk anggaran DAK Kementerian Kesehatan. 2. Memiliki forum komunikasi dengan tim Ponek sehingga bisa menampung keinginan dan harapan pelanggan internal serta menyelaraskan kebijakan manajemen dengan pelaksana pelayanan di lapangan. Saya akan terus mendukung aksi perubahan organisasi Junek ini agar milestone jangka menengah dan jangka panjang dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan dapat mengoptimalkan Ponek di RSUD Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Setiono, saya Kasih Keperawatan Umum dan saya adalah surveyor dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Junek, guguran Ponek adalah inovasi yang luar biasa, satu garis lurus dengan standar akreditasi rumah sakit. Sangat apresiasi ya terhadap program Junek ini. Mudah-mudahan ke depan pelayanan akan semakin baik, semakin bermanfaat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya inovasi Junek ini, guguran Ponek, saya sebagai sekretaris di penurunan angka kematian ibu dan bayi di Prognas menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat baik, sangat membantu kita dalam memberikan pelayanan, dapat menganalisa dengan baik kegiatan-kegiatan seperti pendataan yang kemudian akhirnya menjadi bahan evaluasi yang baik yang dikomunikasikan dalam setiap 6 bulan ke depan. Ini bisa diadopsi untuk profesional yang lain, sehingga tidak hanya untuk di kasus-kasus Ponek. Selamat untuk Junek, luar biasa. Ini adalah inovasi yang sangat-sangat keren. Selamat. Demikian laporan hasil implementasi aksi perubahan organisasi Junek, guguran Ponek untuk optimalisasi pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.